Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir insyaallah akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-18 ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Nah, dalam hadis ini ikhwani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah, baik yang haram ataupun yang makruh. Kemudian wa'dilu baina auladikum. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuat adil kepada anak-anak kalian, gitu ya. Jadi Rasul memerintahkan kita sebagai orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Nah, makna adil di sini relatif ya. Relatif. Nah, tergantung usia, tergantung kebutuhan. Ya. Jangan sampai artinya adil di sini bukan sama ya. Bukan sama ukuran takaran, bukan. Ya. Jadi sesuai pada tempatnya. Nah, kalau misalkan kita punya anak ya, yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 2 tahun. Enggak mungkin ya, tidak mungkin kita memberikan baju yang sama karena ingin disebut adil, enggak mungkin. Ya, ukurannya pasti berbeda. Nah, makanya yang dimaksud adil di sini harus sesuai dengan pada tempatnya, yaitu kalau yang 2 tahun ya dikasih seukuran 2 tahun. Kalau yang 10 tahun diberikan ukuran 10 tahun. Nah, itu baru yang dinamakan dengan adil. Gitu ya. Makanya dalam waris pun sama. Laki-laki dan perempuan itu tidak sama, berbeda ukurannya. Ya, bagiannya itu berbeda. Nah, disitulah keadilan Allah. Ya. Kalau sama artinya, itu berarti tidak adil namanya. Ya, justru ketika kita menyamaratakan pembagian ya waris misalkan ya kepada anak kita, itu berarti tidak adil. Nah, makanya adil di sini adalah maknanya itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, contoh misalkan kita punya anak ya, yang satu misalkan sudah rumah tangga, yang satu belum, atau yang satu misalkan sudah SMA, yang satu masih SD, ya otomatis kebutuhannya berbeda ya. Pasti yang kita beri kepada masing-masing anak kita yang umurnya berbeda atau jenjangnya berbeda pun pasti berbeda. Gitu ya. Nggak mungkin kita samakan jajannya, misalkan yang SD 2.000 ya. Harus adil, yang SMA pun 2.000, ya nggak mungkin. Itu namanya tidak adil. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat adil kepada anak kita. Gitu ya. Makanya bahaya ya. Bahaya. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita sebagai orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anak kita? Karena apabila kita sebagai orang tua itu tidak berbuat adil kepada anak-anak kita,
berarti ya kita sudah mulai menanamkan bibit perpecahan dan permusuhan di antara sesama mereka. Gitu ya. Makanya nggak boleh ya. Kalau perpecahan dan permusuhan tumbuh subur di antara mereka, ya sudah terputus silaturahmi. Gitu ya. Kalau sudah putus silaturahmi, tuh udah ya, udah hancur semua. Nah, itu berawal dari keadilan dari kedua orang tuanya. Makanya sangatlah penting ini. Ya, sangatlah penting Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk berbuat adil kepada anak kita, gitu ya. Ya, kalau misalkan kita tidak berbuat adil, ya, resiko, ya, resikonya apa? Berarti nanti kemungkinan besar anak-anak kita itu akan pecah, akan bermusuhan. Apalagi anak-anak kita tidak dibekali dengan ilmu agama, itu tambah. Gitu ya, makanya ikhwani rahimakumullah, kita apabila sebagai orang tua ya sudah punya anak, maka kita harus berbuat adil. Makanya berbuat adil kepada kepada anak-anak kita pun itu termasuk takwa kepada Allah. Nah itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.